Indonesia. Nah, jadi sekarang kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya berharap anak-anakku sekalian yang ada di Kabupaten Sinjai berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu dalam proses belajar walaupun secara virtual. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian. Jadi pada materi sebelumnya, jadi ini adalah masih sambungan dari pembelajaran kita sebelumnya ya, IPS kelas 8, yaitu tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Jadi sebelumnya ini kita telah mempelajari terkhusus pada bidang perluasan pendidikan, terus kegagalan perjuangan di berbagai daerah, serta rasa senasib dan sepenanggungan. Oke, kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita. Ya, doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi selanjutnya. Ya, tidak mau ini slide-nya. Saya kira ya, jadi oke. Ya, jadi tadi ada kendala teknis ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor, jadi ini di sini ada dua ya, ada faktor eksternal, ada juga internal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, jadi saya kira anak-anakku sekalian dengan materi ini kalian tidak istilahnya tidak merasa asing ya. Ya, ini kan sudah kita pelajari sebelumnya dan ini adalah materi lanjutan. Oke. Kemudian yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini terkhusus pada beberapa bidang. Ya, kita lihat yang pertama, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Ya, jadi kalau berbicara tentang organisasi etnis atau organisasi kedaerahan dan keagamaan, saya yakin anak-anakku sekalian sudah mengetahui kalau masalah etnik itu berarti kita berbicara tentang suku ya, atau satu kalau kedaerahan taruhlah misalnya satu daerah. Kemudian keagamaan ya misalnya ada organisasi dalam agama Islam misalnya, kemudian agama Kristen, Hindu dan seterusnya. Oke. Kemudian organisasi pergerakan nasional ini tidak muncul begitu saja. Ya, jadi awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia ini adalah organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Kemudian berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan. Ya, jadi diadakan pertemuan-pertemuan sehingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Ya. Kemudian bagaimana prosesnya sehingga terjadi atau terbentuk organisasi tersebut. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa organisasi etnis ini banyak didirikan para pelajar, ya, para pelajar perantau di kota-kota besar. Kemudian mereka membentuk perkumpulan, ya, perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis, ya, jadi misalnya satu suku ya,
Ya, taruhlah misalnya suku Bugis. Ya, jadi kalau suku Bugis organisasinya itu kan satu ya, ada didirikan organisasi Bugis misalnya. Ya, jadi kalau di sini ada contohnya ya, misalnya Serikat Pasundan. Ya, jadi berarti mereka berasal dari satu daerah, ya, dari daerah Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Ya, jadi selain ini pasti ada lagi beberapa ya, anak-anakku sekalian mungkin ada yang tahu. Selain dari yang tadi, ada yang bisa menyebutkan organisasi yang bersifat kedaerahan? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Saya di atas nama Siti Rahmadani, Bu. Oke, silakan. Trikoro Darmo. Yang kedua Jong Java dan yang ketiga Jong Sumatranen Bon. Oke, ya jadi ini bisa kalian juga anak-anakku sekalian bisa lihat yang ada di layar ya. Jadi ada beberapa organisasi. Jadi ini sebentar lanjut kita akan bahas beberapa ya satu persatu. Kemudian ada sudah dijelaskan tadi, sudah disebutkan oleh temannya. Yang pertama adalah Trikora Darmo. Jadi ini dibentuk pada tahun 1915. Ini luar biasa, sudah berabad-abad tahun yang lalu ya. Oke, kemudian ada Jong Java. Ya, jadi Jong Java sama pendiriannya dengan Trikora Darmo. Jadi ini didirikan pada tahun 1915. Kemudian yang ketiga adalah Jong Sumatranen Bon. Kemudian ini didirikan pada tahun 1917. Ya. Kemudian organisasi etnis ini didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Nah, ini sudah kita singgung tadi ya. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis, misalnya Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Jadi ini sudah kita bahas tadi ya. Dan di samping ini atau selain ini, saya kira banyak sekali banyak yang bisa kita lihat ya. Mungkin di antara kalian, di antara anak-anakku sekalian, anak-anak maca yang ada di rumah, bisa menjelaskan salah satu organisasi kedaerahan yang ada atau yang akan kita bahas, misalnya Jong Islami Tenbon atau JIB. Ada yang bisa membaca? Siapa tahu ada di buku? Saya, Bu, atas nama Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Nama sekolahnya. Atas nama Fikran Alawiyah dari UPTD SMP 25 Sinjai. Oke, silakan dari SMP 25 Sinjai. Silakan dibacakan, Nak. Organisasi Jong Islami Tenbon atau JIB didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta dengan Ketua Raden Sam. Selain sebagai pusat dakwah Islam, JIB juga mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, penerbitan. Muda Kristen Jawa dibentuk 1920, yang kemudian berubah namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen (PPK). Oke, terima kasih. Dari SMP 25 Sinjai, kita berikan apresiasi yang luar biasa ya. Ya, jadi Jong Islami Tenbon ini sebagaimana dijelaskan tadi oleh temannya, ini didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta dengan Ketua Raden Sam. Oke, kemudian kita lihat ada tujuan pendiriannya. Ya, tujuan didirikannya Jong Islami Tenbon ini atau JIB ini sebagai pusat dakwah Islam. Ya, sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian yang kedua, mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, dan penerbitan. Jadi ini saya kira sama dengan yang dijelaskan tadi ya oleh teman kita atau oleh Ananda yang berasal dari SMP 25. Kemudian masih ada yang bisa membacakan yang kedua? Saya, Bu, atas nama Suci Rahmadani dari SMP Negeri 18 Sinjai, Bu. Oke, silakan Suci Ramadhani. Organisasi Muhammadiyah didirikan
oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, membersihkan praktik keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para kiai pada tanggal 13 Januari 1926 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. NU cepat berkembang terutama di Jawa karena basis pesantren yang sangat banyak di Jawa. Oke, kita berikan apresiasi untuk Suci Ramadhani. Ya, jadi tidak apa-apa ya saya kalau Ibu tadi menyuruh menjelaskan salah satunya. Kalau kebetulan ini Suci Ramadhani sudah menyinggung beberapa di antaranya tadi ada Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama. Oke, kita lihat dulu tentang Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Ya, barangkali kalian bisa lihat fotonya ya, karena kebetulan foto beliau ada di layar. Ini tujuan didirikannya Muhammadiyah ini atau organisasi Muhammadiyah ini diantaranya ya mengembangkan dakwah Islam. Jadi kalau organisasi Muhammadiyah ini saya kira organisasi yang sering atau yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, taruhlah misalnya kalau kita sebagai mahasiswa ada organisasi misalnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini istilahnya dalam satu organisasi juga ini berkembang pada beberapa atau berkembang di kampus-kampus ya, baik misalnya kampus yang ada di Kabupaten Sinjai ataukah misalnya kampus-kampus yang ada di Makassar dan ada di daerah lainnya. Oke, kemudian yang kedua mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ya, jadi saya kira kalau kita sebagai umat Islam ya sebagai orang yang menganut agama Islam, saya kira kita harus memang menjalankan kewajiban kita sesuai dengan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terukir jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis ya, dan kita harusnya berusaha untuk selalu istilahnya kita berusaha untuk jangan melaksanakan apapun yang mengembangkan praktik keagamaan dari syirik, yang membersihkan praktik keagamaan dari syirik dan bid'ah. Ya, jadi saya kira ini kalau organisasi Muhammadiyah ini sangat sangat melarang ya yang organisasi tentang syirik atau menyekutukan Allah. Oke, kemudian mengembangkan pendidikan agama dan pendidikan umum secara modern. Jadi Muhammadiyah ini yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan cuma bergerak dalam agama ya dalam pendidikan agama, tetapi ini juga bergerak dalam pendidikan umum ya, dan pendidikan umum secara modern. Oke, kemudian kita bahas lagi yang kita lihat tadi ada Muda Kristen Jawi. Ya, jadi Muda Kristen Jawi ini didirikan pada tahun 1920 yang kemudian berubah menjadi PPK. Ya, jadi PPK itu adalah Perkumpulan Pemuda Kristen. Ya, adapun tujuan didirikannya perkumpulan ini yaitu untuk membina iman para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat pemuda Kristiani. Nah, jadi saya kira jelas ya anak-anakku sekalian, anak-anak baca yang ada di rumah. Kemudian ini sudah disinggung tadi juga oleh Suci Ramadhani. Ya, ini Nahdlatul Ulama atau NU. Ya, jadi kalau NU ini, Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kiai.
Ya, jadi ada beberapa kiai. Ini dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Kemudian adapun pendiriannya? Ya, adapun tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk menegakkan ajaran Islam. Ya, menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul Sunnah wal Jamaah dan masih dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama ini cepat berkembang di Jawa, ya, di Pulau Jawa ya, karena basis pesantren yang sangat banyak di Pulau Jawa. Oke, selain yang kita bahas tadi, masih ada yang bisa menyebutkan salah satunya lagi? Anak-anak Maca, masih ada yang bisa membacakan selanjutnya? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjut. Organisasi selanjutnya adalah Taman Siswa. Ya, Taman Siswa berdiri tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi saya kira mendengar nama beliau pasti ini sering anak-anakku sekalian dengar ya. Ya, tidak asing bagi kalian. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mendidik pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Oke, kemudian kita lihat organisasi yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini adalah Jong Java. Ya, jadi Jong Java merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satima Wirjo Sanjoyo. Ya, ini di Gedung Stovia. Ya, kemudian didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Trikoro Darmo. Jadi ini didirikan nama awalnya adalah Trikoro Darmo. Kemudian selanjutnya berubah nama menjadi istilahnya organisasi Jong Java. Oke. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mempersatukan para pelajar pribumi, kemudian menyuburkan minat pada kesenian dan bahasa nasional serta memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya. Oke, saya kira jadi organisasi etnik kedaerahan yang telah kita bahas ini ada beberapa ya, dan saya yakin masih ada mungkin anak-anakku sekalian bisa membaca buku, ataukah misalnya anak-anakku sekalian bisa buka internet untuk menambah wawasan ya. Ya, karena semakin kita banyak belajar, semakin kita misalnya banyak membaca, pasti wawasan kita akan bertambah. Jadi kita yakin bahwa dengan membaca kita pasti akan lebih baik. Istilahnya banyak belajar ya. Jadi kalau apalagi anak-anak Maca sekarang itu literasi untuk kita mendapatkan ilmu itu banyak sekali. Ya, bisa buku, bisa internet. Jadi Ibu harap anak-anak Maca yang ada di rumah ya sering-sering buka yang bermanfaat ya, yang menggunakan teknologi dengan manfaat istilahnya yang bisa misalnya kita pelajari. Jangan misalnya kita membuka taruhlah misalnya Facebook dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau tentang pelajaran ya oke lah ya, saya kira seperti itu ya. Oke. Anak-anak Maca yang ada di rumah, semoga hari ini tetap semangat belajar ya. Ya, tetap semangat belajar apapun itu, baik misalnya belajar tentang IPS ataukah misalnya belajar mata pelajaran yang lain. Jadi kembali lagi,
Ya, jadi kembali ya, kita kembali pada pelajaran kita. Jadi kaum wanita aktif berperan dalam berbagai organisasi sosial maupun politik. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa peran perempuan atau peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan itu telah ada sejak dulu. Ya, jadi ada beberapa pejuang atau beberapa tokoh pejuang wanita. Mungkin anak-anak maca yang ada di rumah bisa menyebutkan salah satunya, dan juga mungkin ada yang menjadi idola di antara pejuang-pejuang wanita yang ada di masa lampau. Ada? Saya Bu, atas nama Suci Rahmadani Bu. Saya Bu. Ya, Saya, laki-laki. Bu. RA Kartini Bu. Kan ada suaranya laki-laki. Oke. Saya Bu. Oke, ya laki-laki dari SMP mana, Nak? Perkenalkan, nama saya Jufri dari SMP 18 Sinjai. Beberapa pejuang wanita zaman dahulu adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Laki-laki itu jarang kedengaran. Ya, mudah-mudahan setelah pelajaran-pelajaran berikutnya akan banyak lagi laki-laki yang lebih aktif. Ya, jadi jangan mau kalah sama yang perempuan. Ya, jadi kalau perempuan misalnya aktif, harusnya laki-laki lebih aktif, kan? Biar bagaimana laki-laki itu calon apa istilahnya, calon pemimpin ya, atau calon kepala, minimalnya kepala rumah tangga, ya kan? Ya, minimalnya kepala rumah tangga, dan tidak ada sejarahnya bahwa wanita itu menjadi kepala rumah tangga, kecuali kalau kepala yang lain, misalnya kepala sekolah, kepala dinas, itu boleh, ya, karena emansipasi, ada emansipasi wanita. Oke. Di antara ketiga tokoh pejuang wanita ini, mungkin Suci Ramadhani bisa menyebutkan salah satu idolanya. RA Kartini Bu. Raden Ajeng Kartini. Kenapa kira-kira Suci? Apa alasannya untuk memilih Raden Ajeng Kartini sebagai idola? Karena RA Kartini adalah perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita aplaus dulu untuk teman kita Suci Ramadhani. Dan tidak menutup kemungkinan di antara teman-teman atau di antara anak-anak maca sekalian ini pasti memiliki tokoh-tokoh tokoh wanita ya, tokoh pejuang wanita yang menjadi idola atau sumber inspirasi. Oke, kita lihat dulu RA Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Kalau Raden Ajeng Kartini ini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi. Ya, jadi emansipasi itu adalah persamaan derajat. Ya, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dan mendirikan sekolah khusus perempuan. Jadi itu tadi emansipasi, persamaan derajat. Jadi saya kira antara laki-laki dan perempuan itu sama ya, berhak untuk misalnya dipilih menjadi, taruhlah misalnya dipilih menjadi pemimpin suatu daerah, ataukah misalnya berhak juga dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya. Siapa yang tahu buku yang diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini? Apa judulnya? Ada yang tahu? Ada, biasa itu ada gelap dan terangnya. Tidak ada? Ya Bu. Lupa. Oke, silakan. Ya Bu. Iya, silakan. Dari mana, Nak? UPTD SMP 25 Sinjai Bu. Oke, silakan. Dari SMP 25. Habis gelap terbitlah terang Bu, yang dibuat sama Ibu Raden Ajeng Kartini.
Oke, jadi betul sekali ya. Ya, habis gelap terbitlah terang. Nah, jadi itu apa istilahnya yang menjadi inspirasi ya, yang menjadi inspirasi bagi kita perempuan ya. Ya, itu menjadi inspirasi bagi kita perempuan untuk selalu belajar ya. Jadi istilahnya bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu sama selain satu di dalam rumah tangga. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa tidak ada sejarah bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah rumah tangga, karena itu ada dalam hadis. Ya, jadi itu yang kalau saya tidak salah ingat, kalau perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah rumah tangga, maka tunggulah kehancurannya. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Dewi Sartika. Ya, jadi ini tokoh-tokoh wanita yang ada di gambar. Ini cantik-cantik semua dan pastinya pintar. Ya, Dewi Sartika. Ya, jadi kalau Dewi Sartika ini mendirikan sekolah istri di Bandung, Jawa Barat. Ya, sekolah istri di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1904 dengan mengajarkan menghitung, menulis, menyulam, merendah, dan lain-lain. Jadi berarti masih banyak yang diajarkan selain yang dituliskan di sini ya. Jadi mereka atau beliau itu, Dewi Sartika ini apa istilahnya mau melihat atau mau mendengar melihat kaum atau para istri ya para istri waktu itu supaya bisa juga menjadi istri-istri yang pintar atau taruhlah istilahnya menjadi perempuan yang hebat. Oke, kemudian kita lihat tokoh pejuang wanita yang selanjutnya adalah Maria Walanda Maramis. Ya, Maria Walanda Maramis ini dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi wanita di Minahasa. Oke, jadi kalau Minahasa ini saya kira anak-anakku sekalian juga pernah mendengar nama kota ini ya atau daerah ini. Kemudian beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Perkumpulan Ibu ya kepada anak temurunannya atau biasa disingkat dengan PIKAT. Ya, ini tujuannya menjadikan perempuan khusus Minahasa menjadi perempuan yang terampil dan cerdas. Ya, jadi marilah kita sesama perempuan berterima kasih kepada tokoh-tokoh pejuang wanita kita yang ada atau yang kita bahas tadi, karena berkat beliaulah kita sekarang atau semua perempuan sekarang itu bisa juga menjadi perempuan yang hebat. Ya, istilahnya sama ya, karena adanya tadi emansipasi. Ya, adanya emansipasi maka kita juga berhak untuk mengenyam yang namanya pendidikan. Ya, jadi kalau next, jadi saya lihat ini ya lewat. Ya, Mas. Coba diperhatikan di layar ya. Ya, sudah jelas kembali. Faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. Ada yang bisa membacakan yang pertama? Ada? Saya, Bu. Oke, dari SMP mana, Nak? SMP 25 Sinjai, Bu. Oke, lagi-lagi SMP 25. Jadi, silakan. Siapa namanya, Nak? Saya Tikrani Alawiyah, Bu.
Oke, silakan. Munculnya Yang pertama, paham-paham baru di dunia seperti penalamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. oke, terima kasih ya. Jadi kita lihat faktor eksternal yang pertama itu munculnya paham-paham baru di dunia. Jadi ada namanya pan-islamisme, kemudian ada nasionalisme, kemudian kita lihat lagi sosialisme, kemudian liberalisme, dan ada juga demokrasi. Kemudian paham-paham ini mengajarkan langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian berbagai paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Oke, kita next yang kedua. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Ya, ini pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Ya, ada peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia ini adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Ya, tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Ya, bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Jadi ini sumbernya ya, sumber inspirasi. Oke, kemudian yang ketiga, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan lagi? Ya, Bu. Dari SMP Saya, mana? Bu. Dari SMP, UPTD SMP Negeri 4 Sinjai. Oke, silakan Nak, dari SMP 4. Perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan di India. Wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, John Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Oke, makasih dari SMP 4 ya. Jadi dari pembelajaran pertama tadi saya kira anak-anak dari SMP 4, kemudian SMP 25 dan ada juga dari SMP 18 ini aktif ya mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, jadi ini kita lihat yang ketiga itu bahwa pada abad ke-20 ini negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Ya, taruhlah misalnya di India. Ya, jadi India wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh Mahatma Gandhi. Ya, jadi Mahatma Gandhi ini sering sekali kita dengar namanya dan Muhammad Ali Jinnah. Kemudian di Filipina ada Jose Rizal. Ya, ini kalau Jose Rizal ini memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Kemudian ada juga dari Tiongkok. Dari Tiongkok ini muncul Dr. Sun Yat-sen ya, yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada beberapa ini yang bisa kita bahas. Mungkin lanjut di bawahnya lagi. Oke, jadi ini kalian bisa perhatikan ya secara walaupun misalnya kita telah bahas tadi di awal, ada lagi yang istilahnya mungkin gampang kalian pahami. Jadi perjuangan pada abad ke-20 dilakukan melalui organisasi politik, pendidikan dan ekonomi.
Kemudian perkembangan pergerakan nasional Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, jadi yang pertama tadi adalah faktor dari dalam atau intern. Kemudian ada lagi faktor ekstern. Ya, jadi kalau faktor ekstern ini tadi kita sudah membahas ya. Walaupun sebentar kita tidak mengulang. Salah satu faktor dari dalam atau faktor intern ini penderitaan rakyat yang berkepanjangan, kemudian lahirnya golongan terpelajar, kemudian mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang. Ya, jadi yang gemilang ya ini sudah dibahas tadi tentang kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian faktor dari luar. Nah, ini kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, dan Turki. Oke, kemudian kita lihat yang terakhir di sini, masuknya paham-paham baru. Ya, jadi seperti misalnya nasionalisme dan demokrasi. Oke, jadi saya berterima kasih sekali kepada anak-anakku sekalian atau anak-anak Macia sekalian yang ada di rumah yang telah mengikuti pelajaran kami hari ini. Mulai dari pelajaran bahasa Inggris, kemudian tadi ada bahasa Indonesia, kemudian yang terakhir sekarang adalah ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Oke ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita, bisa menyimpulkan atau kalian bisa membaca di layar ini bahwa perkembangan organisasi etnis kedaerahan sampai keagamaan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dari masa penjajahan di Indonesia hingga zaman sekarang ini berkembang pesat dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan manusia saat ini. Oke ya. Saya kira anak-anak Macia yang ada di rumah karena kita terbatas oleh waktu, maka mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa selalu menjaga jarak, kemudian menjaga kesehatan. Terima kasih, belajar bersama, Macia bersama, semangat dan selamat belajar. Salam Macia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.